Aku selalu bangga disebut suami yang beruntung karena memiliki istri sesukses Maya. Namun, saat rahasia di balik layar ponselnya terbongkar, aku baru sadar bahwa istana yang kami tempati saat ini dibangun di atas pondasi yang hancur. Haruskah aku tetap tinggal di rumah mewah ini sebagai pria yang kehilangan harga diri, atau pergi dengan tangan hampa namun membawa kembali jiwaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa subscribe channel ini biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja, ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Malam itu, Jakarta terlihat begitu cantik dari lantai 42 sebuah restoran berputar. Cahaya lampu kota berkerlip seperti taburan berlian di atas kain bludru hitam. Di hadapanku, Maya duduk dengan anggun. Gaun sutra berwarna marun yang ia kenakan tampak sangat serasi dengan cahaya lilin yang menari di tengah meja kami. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang selama 10 tahun ini selalu menjadi alasan utamaku untuk berjuang setiap hari. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-10, Mas Andi, ucapnya lembut sembari mengulurkan tangannya untuk menggenggam jemariku. Aku membalas genggamannya erat. 10 tahun yang luar biasa, Maya. Aku masih ingat saat kita harus berbagi satu bungkus mie instan karena uang di dompetku hanya tersisa 5.000 rupiah. Sekarang, lihatlah kamu sudah menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di kantormu. Maya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti melodi yang indah. Semua ini juga berkat dukunganmu, Mas. Tanpa kesabaranmu menjaga rumah dan anak-anak saat aku harus mengejar target, aku tidak akan sampai di titik ini. Memang benar, karier Maya melesat bak anak panah sejak ia bergabung dengan perusahaan properti raksasa milik keluarga Baskoro 2 tahun lalu. Dalam waktu singkat, ia naik jabatan sebanyak 3 kali. Sekarang, ia adalah manajer senior dengan tunjangan yang bahkan melampaui gaji tahunanku sebagai seorang penulis lepas. Kami kini tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan pusat bisnis, memiliki 2 mobil, dan anak-anak kami bersekolah di lembaga internasional terbaik. Namun, di tengah kemewahan ini, terkadang aku merasa asing. Aku merasa seperti bayangan yang mengikuti cahaya terang yang dipancarkan oleh istriku sendiri. Seringkali, ponselnya bergetar lebih sering daripada percakapan kami di meja makan. Seperti malam ini, saat momen romantis kami terinterupsi oleh getaran beruntun dari ponselnya yang tergeletak di atas meja. Maya melirik layar ponselnya sebentar, lalu dengan cepat membaliknya sehingga layarnya menghadap ke bawah. Ada sedikit perubahan pada guratan wajahnya. Sebuah kilatan kecemasan yang hanya berlangsung selama 1 detik sebelum akhirnya ia kembali tersenyum manis padaku. Hanya grup kantor, Mas. Biasa, mereka tidak bisa melihatku senang sedikit pun. Candanya, aku mengangguk, mencoba mengabaikan rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Mengapa ia harus membalik ponselnya? Bukankah biasanya ia selalu terbuka tentang pekerjaannya? Aku menepis pikiran buruk itu jauh-jauh. Malam ini adalah tentang kami. Tentang 10 tahun perjalanan cinta yang kami bangun dari nol. Aku tidak ingin kecurigaan tanpa dasar merusak rasa syukurku atas segala keberkahan yang kami miliki saat ini. Kami menutup malam itu dengan bersulang air mineral, menatap masa depan yang terlihat begitu cerah dan berkilau. Aku tidak pernah menyangka bahwa kilau itu sebenarnya berasal dari serpihan kaca yang siap melukaiku sedalam-dalamnya. Pagi itu dimulai dengan rutinitas yang tampak sempurna, namun terasa hambar. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar apartemen kami, menyinari lantai marmer yang dingin. Maya sudah rapi dengan setelan kerja mahal. Aroma parfumnya memenuhi ruang makan, namun pikirannya tampak berada di tempat lain. Ia menyesap kopi hitamnya sambil terus menatap layar tablet. Jemarinya bergerak lincah
membalas surel yang tak habis-habis. "Mas, minggu depan aku harus ke Bali untuk peninjauan proyek resor baru," ucapnya tanpa mengalihkan pandangan. Aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang mengoles selai roti untuk anak-anak. "Lagi? Maya, bukankah baru 2 minggu lalu kamu pulang dari sana?" Ia akhirnya mendongak. Matanya menunjukkan kelelahan sekaligus ambisi yang sulit kujelaskan. "Ini proyek besar, Mas. Pak Baskoro secara khusus memintaku memimpin tim. Dia bilang hanya aku yang bisa menangani klien dari Singapura itu. Ini kesempatan untuk naik ke level direktur." Aku menarik napas panjang. Ada rasa bangga, tentu saja. Namun, ada pula lubang kecil di hatiku yang kian hari kian membesar. Anak-anak mulai bertanya, kenapa ibu jarang ada di rumah saat mereka bangun tidur. Aku juga mulai merasa kita hanya bertemu untuk saling menyapa sebelum tidur. Maya beranjak dari kursinya, menghampiriku, lalu mengecup pipiku sekilas. "Hanya sebentar lagi, Mas. Begitu jabatan direktur di tangan, aku bisa mengatur waktu lebih bebas. Kita akan punya lebih banyak waktu untuk liburan keluarga yang sebenarnya." Kalimat itu sudah kudengar berkali-kali dalam 6 bulan terakhir. Janji tentang nanti yang tak kunjung tiba. Setelah Maya berangkat dengan sopir kantornya, aku terdiam di ruang makan yang mendadak sunyi. Aku mencoba memfokuskan diri pada naskah ceritaku. Namun pikiranku terus melayang pada sikap Maya belakangan ini. Ia menjadi sangat protektif terhadap privasinya. Jika dulu ia sering memintaku membacakan pesan yang masuk saat ia sedang mandi, sekarang ia membawa ponselnya bahkan ke dalam kamar mandi. Suatu kali, aku melihatnya tersenyum sendiri, menatap layar ponsel di tengah malam. Namun ia segera mematikannya saat menyadari aku terjaga. Rasa percaya yang kupelihara selama 10 tahun mulai goyah oleh hal-hal kecil yang terasa ganjil. Apakah ini hanya kecemburuanku sebagai suami yang penghasilannya tidak seberapa? Ataukah memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik gemerlap karirnya? Aku ingin percaya bahwa semua ini demi keluarga, namun firasatku membisikkan sesuatu yang berbeda. Sebuah rahasia besar sedang tumbuh di bawah atap rumah kami, menunggu waktu untuk meledak. Pesta perayaan itu digelar di sebuah aula hotel bintang 5 yang didekorasi dengan ban gebengga lili putih favorit Maya. Malam itu, istriku adalah bintang utama. Ia baru saja resmi dilantik sebagai direktur pemasaran termuda dalam sejarah perusahaan keluarga Baskoro. Semua orang memberikan selamat, menjabat tangannya dengan penuh hormat. Sementara aku berdiri di sudut ruangan, memegang gelas minuman dengan perasaan yang bercampur aduk antara bangga dan merasa kecil. Pak Baskoro, pria berusia 50 tahunan dengan aura kekuasaan yang kental, naik ke podium. Ia memberikan pidato singkat yang sangat memuji dedikasi Maya. Maya adalah aset paling berharga yang kami miliki saat ini. Komitmennya melampaui siapapun yang pernah bekerja denganku, ujar Pak Baskoro sambil menatap ke arah Maya. Tatapan itu, aku melihatnya dari kejauhan. Itu bukan sekadar tatapan seorang atasan kepada bawahannya. Ada sesuatu yang lebih intens. Sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang. Namun, saat kulihat Maya, ia hanya menunduk malu dengan senyuman yang sangat sopan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku yang terlalu sering menulis cerita drama. Setelah acara selesai, kami pulang dengan mobil baru yang diberikan perusahaan sebagai bagian dari fasilitas jabatan barunya. Maya tampak sangat bersemangat. Ia terus bercerita tentang rencana-rencana besarnya untuk perusahaan. Kita tidak perlu lagi mencemaskan biaya kuliah anak-anak sampai mereka lulus. "Mas, semuanya sudah terjamin," katanya sambil menyandarkan kepala di bahuku. "Aku hanya ingin kamu tetap menjadi Mayaku yang dulu. Mei, jangan sampai jabatan ini mengubahmu," jawabku pelan. Ia terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku. "Aku tetap Maya yang sama, Mas. Hanya saja, duniaku sekarang menuntut lebih banyak." Malam itu,
Saat Maya sudah terlelap karena kelelahan, ponselnya yang diletakkan di atas meja rias bergetar singkat. Biasanya aku tidak pernah ingin tahu, tapi getaran itu terasa begitu mendesak di keheningan kamar. Aku mendekat, melihat sebuah notifikasi pesan muncul di layar yang terkunci. Pesan itu datang dari nama yang tidak asing, Pak Baskoro. Isinya sangat singkat, namun cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak selama 1 detik. Terima kasih untuk malam ini. Kamu terlihat sangat cantik dengan gaun itu. Tidurlah yang nyenyak. Direkturku, darahku terasa dingin. Sebuah pesan kerja tidak seharusnya terdengar seperti itu di jam 1 dini hari. Aku menatap wajah Maya yang sedang tidur dengan tenang. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk semua kemewahan ini? Ataukah aku baru saja membuka pintu menuju sebuah kenyataan yang seharusnya tetap terkunci rapat? Pagi setelah pesta itu, suasana meja makan terasa sangat berbeda bagiku. Maya tetaplah Maya yang ceria. Ia bercerita tentang rencana rapat perdana sebagai direktur, sementara aku hanya mampu membalas dengan anggukan singkat. Pesan dari Pak Baskoro semalam terus berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Kamu terlihat sangat cantik. Kalimat itu bukan sekadar pujian profesional. Itu adalah sebuah klaim. Setelah Maya berangkat, aku terduduk di kursi kerjaku. Naskah yang harusnya kuselesaikan hari ini terasa seperti tumpukan huruf tanpa makna. Aku tidak bisa bekerja. Pikiranku tertuju pada satu benda, ponsel Maya yang tertinggal di atas meja rias karena ia terburu-buru membawa ponsel kantornya. Aku melangkah ke kamar dengan perasaan bersalah yang amat sangat. Selama 10 tahun, kami tidak pernah menyembunyikan kata sandi. Namun, saat ku coba memasukkan tanggal lahir anak kami seperti biasanya, layar itu menolak. Salah. Ku coba tanggal pernikahan kami. Salah. Dadaku berdegup kencang. Ia telah mengganti kata sandinya. Setelah percobaan ke-7, layar itu akhirnya terbuka. Ia menggunakan tanggal pertama kali ia bergabung dengan perusahaan itu sebagai kata sandi. Aku segera membuka aplikasi pesan hijau yang selama ini selalu ia tutup rapat. Aku mencari nama Pak Baskoro. Jantungku serasa mencelos ke perut. Tidak ada pesan semalam di sana. Kosong, bersih, ia telah menghapusnya. Namun, Maya lupa satu hal. Ia tidak menghapus folder sampah pada media yang terkirim. Aku masuk ke bagian pengaturan penyimpanan dan menemukan sebuah folder tersembunyi. Di sana, aku melihat foto-foto yang tidak pernah ia kirimkan kepadaku. Foto Maya di sebuah restoran privat. Foto Maya yang sedang tertawa lepas di sebuah balkon hotel dengan latar belakang laut. Dan yang paling menghancurkan hatiku, sebuah foto diri di depan cermin dengan pakaian yang sangat minim yang dikirimkan 2 hari lalu dengan keterangan target bulan depan. Pak, semoga ini cukup buat Bapak Lulu. Tanganku bergetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh dari genggamanku. Selama ini aku mengira promosi itu adalah hasil dari begadang dan kerja kerasnya menyusun strategi pemasaran. Ternyata ada strategi lain yang ia mainkan di balik punggungku. Strategi yang melibatkan harga dirinya dan harga diri pernikahan kami. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka. Mas, ponselku tertinggal. Suara Maya memanggil dari ruang tamu. Aku terpaku. Aku masih memegang ponselnya yang menyala, menampilkan bukti pengkhianatan yang paling nyata. Aku dengan cepat mematikan layar ponsel itu dan meletakkannya kembali ke atas meja rias, tepat di posisi semula. Jantungku berpacu begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan raut wajahku sebelum melangkah keluar kamar. Di ruang tamu, Maya berdiri dengan napas sedikit terengah. Untung belum jauh, Mas. Aku benar-benar pelupa sejak banyak urusan kantor, ucapnya sambil tersenyum manis. Senyuman yang kini terasa seperti sembilu bagiku. Aku menyerahkan ponsel itu padanya. Tanganku dingin, namun aku berusaha sekuat tenaga agar tidak gemetar.
"Ini Maya, hati-hati di jalan. Terima kasih sayang. Kamu oke?" "Wajahmu agak pucat," tanyanya sembari menyentuh dahiku dengan lembut. Sentuhan yang biasanya menghangatkan, kini terasa seperti sengatan listrik yang menyakitkan. "Hanya kurang tidur. Naskahku agak sulit diselesaikan," jawabku berbohong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku menjadi aktor di rumahku sendiri. Setelah Maya pergi, aku tidak kembali ke meja kerjaku. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mendatangi kantor Maya, namun tidak masuk ke lobi utama. Aku memarkir mobil tuaku di seberang jalan, bersembunyi di balik barisan kendaraan lain, memperhatikan pintu keluar khusus petinggi perusahaan. 3 jam berlalu, hingga waktu makan siang tiba. Sebuah mobil mewah, berwarna hitam legam, berhenti di depan lobi. Aku melihat Pak Baskoro keluar, disusul oleh Maya. Mereka tidak pergi dengan banyak staf. Mereka hanya berdua. Aku mengikuti mereka dari jarak yang aman. Mereka menuju sebuah klub golf eksklusif yang tertutup untuk umum. Dari kejauhan, melalui celah pagar tanaman, aku melihat mereka duduk di area privat. Tidak ada buku catatan, tidak ada laptop, tidak ada pembicaraan tentang target pemasaran. Yang kulihat adalah Pak Baskoro yang sesekali menyentuh pundak Maya, dan Maya yang membiarkannya sambil terus bercengkerama dengan akrab. Duniaku runtuh perlahan-lahan. Semua kemewahan yang kami nikmati sekarang, apartemen dengan pemandangan kota, sekolah internasional anak-anak, bahkan makanan di meja kami mulai terasa amis. Aku menyadari bahwa aku tidak sedang bersaing dengan pria lain, melainkan sedang bersaing dengan gaya hidup yang ditawarkan pria itu kepada istriku. Sore itu, aku pulang dengan satu kesimpulan pahit. Aku harus tahu seberapa jauh ini sudah berjalan sebelum aku memutuskan untuk menghancurkan segalanya atau bertahan dalam kepura-puraan. Rasa penasaran yang membakar membuatku mulai menggeledah laci-laci dokumen di ruang kerja pribadi Maya. Aku mencari bukti legalitas apartemen mewah yang kami tempati. Selama ini, aku hanya tahu bahwa ini adalah hasil program kepemilikan rumah dari kantornya. Namun, sebuah map biru tersembunyi di balik tumpukan majalah bisnis mengubah segalanya. Tanganku mendingin saat membaca baris demi baris perjanjian di dalamnya. Apartemen ini bukan atas nama Maya, apalagi namaku. Apartemen ini terdaftar atas nama sebuah perusahaan cangkang yang dikendalikan langsung oleh Pak Baskoro. Di sana tertulis klausul yang sangat kejam. Hak pakai properti ini akan ditarik seketika tanpa kompensasi jika subjek berhenti bekerja atau gagal memenuhi target khusus dari Dewan Komisaris. Target khusus? Bisikku getir. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu target apa yang dimaksud. Bukan hanya apartemen. Aku juga menemukan dokumen asuransi dan tabungan pendidikan anak-anak yang seluruhnya terikat dengan dana talangan perusahaan. Kami tidak memiliki apa-apa. Kami hanya tinggal di dalam sangkar emas yang kuncinya dipegang sepenuhnya oleh Pak Baskoro. Jika aku berani melawan, atau jika Maya berhenti, kami akan terlempar ke jalanan dalam waktu semalam. Malam itu, saat Maya pulang, aku memperhatikannya melepas sepatu hak tingginya dengan wajah lelah. Ia mengeluh tentang betapa beratnya tekanan pekerjaan. Dulu, aku akan segera memijat bahunya. Sekarang, aku hanya melihat seorang wanita yang telah menjual kedaulatan keluarga kami demi kenyamanan semu. "Kenapa menatapku seperti itu, Mas?" tanya Maya sembari merapikan rambutnya. Aku hanya berpikir, Maya, jika besok semua ini hilang, mobil ini, rumah ini, apakah kita masih punya satu sama lain? Suaraku bergetar, menahan sesak di dada. Maya tertawa, namun tawanya tidak sampai ke mata. "Kenapa bicara begitu? Aku bekerja keras justru supaya semua ini tidak hilang. Sudahlah, aku mau mandi. Besok ada rapat besar dengan Pak Baskoro lagi." Ia melangkah masuk ke kamar mandi.
meninggalkan aroma parfum mahal yang kini berbau pengkhianatan bagiku. Aku berdiri di balkon, menatap lampu-lampu Jakarta. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya kehilangan istriku, tapi aku juga kehilangan tempat berteduh bagi anak-anakku. Aku terjepit di antara harga diri dan kebutuhan dasar keluargaku. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah tekad mulai muncul. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mencari jalan untuk melepaskan jeratan ini tanpa membuat anak-anakku kehilangan masa depan mereka. Aku menetapkan sebuah tujuan. Aku akan membawa keluargaku keluar dari istana pasir ini. Bagaimanapun caranya, pagi itu aku terbangun dengan sebuah keputusan bulat. Aku tidak bisa lagi menjadi penonton pasif dalam kehancuran rumah tanggaku sendiri. Targetku jelas. Aku harus mengumpulkan dana yang cukup agar kami bisa mandiri, lalu mengajak Maya pergi dari perusahaan itu selamanya. Namun, rintangan pertama langsung menghadang di depan mata. Realitas finansial kami ternyata jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Aku mendatangi seorang kawan lama yang bekerja di bidang keuangan untuk berkonsultasi secara rahasia. Dari pembicaraan itu, aku menyadari bahwa untuk menebus fasilitas yang telah kami nikmati dan membayar uang muka rumah baru yang layak, aku membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar, jumlah yang tidak mungkin didapatkan hanya dari menulis naskah lepas. Kamu butuh pekerjaan tetap dengan gaji tinggi, Andi. Tapi dengan celah kariermu yang terlalu lama di rumah, itu akan sulit, ujar kawanku dengan tatapan prihatin. Aku tidak menyerah. Aku mulai mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan penerbitan besar dan agensi periklanan. Sepanjang hari, aku duduk di depan laptop, memperbaiki portofolio dan mengikuti wawancara daring. Namun, setiap kali mereka melihat riwayat pekerjaanku, mereka ragu. Mereka menganggapku sudah berkarat karena terlalu lama menjadi bapak rumah tangga. Di tengah perjuangan itu, rintangan lain muncul dari dalam rumah. Sore hari, Maya pulang dengan membawa sebuah kado besar. Lihat, Mas, Pak Baskoro memberikan bonus di muka karena keberhasilan kampanye minggu lalu. Ini jam tangan yang sangat kamu inginkan, kan? Aku melihat jam tangan mewah itu. Logamnya berkilat, seolah mengejek kemiskinanku. Baginya, itu adalah hadiah. Bagiku, itu adalah rantai tambahan yang mengikat leher kami lebih kuat lagi. Kita tidak butuh ini, Maya. Kembalikan saja, ucapku datar. Maya mengerutkan kening, wajahnya tampak tersinggung. Ada apa denganmu, Mas? Akhir-akhir ini, kamu selalu bersikap sinis. Aku bekerja banting tulang untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kamu malah seperti ini. Aku terdiam. Aku ingin berteriak bahwa jam tangan itu dibayar dengan harga diri. Namun aku tahu ini bukan waktunya. Aku belum punya tempat untuk berpijak. Jika aku membongkarnya sekarang, kami akan jatuh tanpa pengaman. Aku harus menelan harga diriku, berpura-pura menerima hadiah itu, sambil terus bergerilya di balik layar demi mencari jalan keluar yang nyata. Setelah puluhan penolakan yang menguras batin, sebuah panggilan telepon masuk di siang hari yang terik. Sebuah agensi komunikasi besar mengundangku untuk wawancara. Mereka membutuhkan seorang kepala kreatif yang mampu menyusun narasi kuat untuk proyek properti nasional. Aku datang dengan setelan jas lama yang sedikit sempit, namun dengan semangat yang membara. Wawancara berjalan dengan sangat baik. Direktur agensi tersebut tampak terkesan dengan caraku membedah emosi dalam sebuah cerita. Namun, jantungku seakan berhenti berdetak saat ia menyebutkan siapa klien utama mereka. Kita akan menangani kampanye besar dari grup Nirwana. Mereka adalah pesaing terberat keluarga Baskoro saat ini. Mereka ingin merebut pasar resor mewah di Bali yang selama ini dikuasai perusahaan tempat istri Anda bekerja, ucapnya sembari menatapku tajam. Aku tertegun. Ini adalah sebuah dilema besar. Jika aku mengambil pekerjaan ini secara profesional, aku akan menjadi musuh langsung dari perusahaan Maya. Namun, jika aku menolaknya,
Aku kehilangan satu Satania, peluang untuk mendapatkan penghasilan yang cukup besar demi memerdekakan keluarga kami. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jawabku pelan. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berkecamuk. Bekerja untuk pesaing, berarti aku akan berada di garis depan pertempuran bisnis melawan Pak Baskoro. Ini berbahaya. Namun ini juga peluang. Aku bisa menunjukkan pada Maya bahwa ada jalan lain untuk sukses tanpa harus menjual prinsip. Namun, rintangan berat kembali datang saat aku sampai di rumah. Aku menemukan Maya sedang menangis di ruang tengah. Bukan karena sedih, tapi karena tekanan. Pak Baskoro memberinya target baru yang hampir mustahil. Ia harus memastikan izin lahan dibalik luar dalam waktu 1 bulan. Atau posisinya akan dievaluasi. Mas, Pak Baskoro mulai menekan aku. Dia bilang, kalau aku tidak bisa menyelesaikan ini, dia akan menganggapku gagal sebagai direktur. Isaknya di bahuku. Aku memeluknya. Namun, ada rasa pahit yang menyesak. Aku tahu, Pak Baskoro sedang menggunakan kekuasaannya untuk membuat Maya semakin bergantung padanya. Di satu sisi, aku ingin melindungi istriku. Di sisi lain, pekerjaan yang baru saja ditawarkan padaku adalah kunci untuk menghancurkan dominasi Pak Baskoro. Aku harus mengambil keputusan, menjadi suami yang pasif dan melihat istrinya kian terperosok, atau mengambil pekerjaan di grup Nirwana dan mulai membangun benteng perlawanan. Meski itu berarti aku harus menyembunyikan identitas pekerjaanku dari Maya. Untuk sementara waktu, aku akhirnya mengambil pekerjaan di grup Nirwana dengan satu syarat di dalam kepalaku. Aku tidak akan pernah menghancurkan istriku, tapi aku akan menghancurkan sistem yang menjeratnya. Setiap pagi, aku berangkat dengan dalih ada proyek penulisan buku biografi di luar kota. Aku mulai mengenakan topeng yang lebih tebal dari sebelumnya. Di kantor baru, aku bekerja seperti orang kesetanan. Kemampuanku mengolah kata-kata menjadi senjata pemasaran mulai membuahkan hasil. Namun, rintangan berat yang kutakutkan akhirnya datang. Dalam sebuah rapat tertutup, pimpinan grup Nirwana menyodorkan sebuah berkas padaku. Andi, kami tahu istrimu adalah direktur di perusahaan Baskoro. Kami tidak meminta kamu mengkhianatinya, tapi kami butuh kamu menganalisis kelemahan strategi pemasaran mereka di Bali. Jika kita bisa memenangkan tender ini, Baskoro akan kehilangan pengaruh besarnya. Ujar pimpinan itu dengan nada dingin. Keringat dingin mengucur di punggungku. Ini adalah ujian integritas yang luar biasa berat. Jika aku membantu grup Nirwana, karier Maya di perusahaan Baskoro bisa terancam. Namun, jika aku tidak memberikan hasil, aku akan dipecat dan kehilangan satu-satunya sumber dana untuk membebaskan Maya. Malamnya, rintangan itu terasa semakin nyata di rumah. Maya pulang dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia bercerita bahwa Pak Baskoro mulai menuntut kehadirannya di Akara-Kora pribadi dengan alasan relasi bisnis. Mas, Pak Baskoro memintaku menemaninya ke perjamuan malam di kapal pesiar minggu depan. Dia bilang ini untuk melunakkan hati para investor. Aku merasa tidak nyaman, tapi dia terus mengungkit soal apartemen dan biaya sekolah anak-anak kita. Bisik Maya dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha menyalurkan kekuatan yang sebenarnya aku sendiri hampir kehilangan. Jangan pergi kalau kamu tidak mau, Maya. Kita pasti punya jalan lain. Jalan apa, Mas? Kita tidak punya tabungan sebanyak itu, teriak Maya frustrasi. Melihat keputusasaan di mata Maya, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi bermain aman. Aku harus memberikan analisis pada grup Nirwana. Namun aku akan mengemasnya sedemikian rupa, sehingga yang hancur adalah dominasi Pak Baskoro, bukan posisi Maya. Aku mulai terjaga sepanjang malam, menyusun rencana yang sangat berisiko di bawah cahaya lampu kerja yang remang-remang. Sementara istriku tidur dalam kegelisahan di kamar sebelah. Rencana yang kususun mulai berjalan.
Aku memberikan analisis kepada grup Nirwana, namun aku tidak menyerang strategi yang dibuat Maya. Sebaliknya, aku menunjukkan celah pada sistem pendanaan Pak Baskoro yang selama ini ia gunakan untuk menekan para mitra. Secara perlahan, dominasi Pak Baskoro di pasar mulai goyah. Saham perusahaannya sedikit menurun, dan beberapa investor mulai bertanya-tanya. Namun, keberhasilanku justru membawa rintangan baru yang lebih berbahaya. Pak Baskoro bukan pria yang bodoh. Ia menyadari bahwa ada seseorang yang memahami selek belok bisnisnya dari dalam. Sore itu, aku menjemput Maya di lobi kantornya. Saat ia masuk ke mobil, wajahnya tampak sangat cemas. "Mas, ada badai di kantor." Pak Baskoro sangat marah. Dia merasa ada kebocoran data penting ke pihak Nirwana. Dia bahkan mulai memeriksa ponsel semua manajer. Lapornya dengan suara gemetar. Jantungku berdegup kencang. Namun aku tetap berusaha tenang. "Lalu, bagaimana denganmu?" Dia memanggilku ke ruangannya tadi. Dia tidak menuduhku secara langsung, tapi dia bilang kalau aku ingin membuktikan kesetiaanku, aku harus memberikan seluruh data pribadi keluargaku untuk diaudit. Dia ingin memastikan suamimu tidak terlibat dengan pesaing, ucap Maya sambil menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Inilah rintangan terberatku. Pak Baskoro mulai membidikku untuk menekan Maya. Jika aku melanjutkan pekerjaanku di Nirwana, kedokku akan terbongkar dan Maya akan dianggap sebagai pengkhianat. Namun, jika aku berhenti sekarang, rencana pembebasan ini akan gagal total, tepat di tengah jalan. Malam itu, suasana di rumah terasa sangat mencekam. Kami makan dalam diam. Sementara di luar sana, orang-orang suruhan Pak Baskoro mungkin sudah mulai mengawasi gerak-geriku. Aku melihat Maya yang terus-menerus memandangi anak-anak kami dengan raut wajah penuh ketakutan. Ia merasa dunianya yang megah ini mulai runtuh, tanpa ia tahu bahwa suaminya lah yang sedang mencoba meruntuhkan tembok penjara itu agar kami bisa benar-benar bebas. "Mas, apa yang kamu sembunyikan dariku?" tanya Maya tiba-tiba, memecah keheningan. "Akhir-akhir ini, kamu sering keluar dan punya uang tambahan. Kamu tidak sedang melakukan sesuatu yang berbahaya, kan?" Aku menatap mata istriku. Aku ingin jujur, tapi waktunya belum tepat. "Percayalah padaku, Maya. Semua yang kulakukan adalah agar kita tidak perlu takut lagi pada siapapun." Pagi itu, dunia yang kucoba bangun dengan hati-hati meledak di depan wajahku. Saat aku baru saja sampai di kantor grup Nirwana, dua orang pria berseragam rapi menungguku di lobi. Mereka bukan rekan kerja, melainkan tim hukum dari perusahaan keluarga Baskoro. Dengan wajah dingin, mereka menyodorkan sebuah map berisi dokumen-dokumen yang membuat sekujur tubuhku mati rasa. "Saudara Andi, kami memiliki bukti bahwa Anda telah menggunakan data internal perusahaan kami untuk kepentingan pesaing. Ini adalah pelanggaran serius terhadap Undang Gendang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujar salah satu dari mereka. Aku terperangkap. Ternyata Pak Baskoro sudah tahu tentang pekerjaanku di grup Nirwana sejak awal. Ia membiarkanku masuk lebih dalam hanya untuk menjebakku di waktu yang paling tepat. Namun, yang lebih menghancurkan adalah fakta berikutnya. Istri Anda, Ibu Maya, telah menandatangani surat pernyataan sebagai penjamin atas seluruh aset keluarga. Jika Anda terbukti bersalah, bukan hanya Anda yang masuk ke ranah hukum, tapi seluruh aset, tabungan, dan masa depan istri, serta anak-anak Anda akan disita untuk menutupi kerugian perusahaan. Aku terduduk lemas di kursi lobi. Pak Baskoro tidak hanya ingin menghancurkanku, ia menggunakan diriku sebagai alat untuk mengunci Maya selamanya. Dengan adanya tuntutan ini, Maya tidak akan pernah bisa keluar dari perusahaan itu karena ia harus menebus kesalahan suaminya. Seumur hidup, saat aku pulang ke rumah, suasana sudah seperti medan perang yang sunyi. Maya berdiri di tengah ruang tamu dengan dokumen yang sama di tangannya. Ia tidak berteriak, ia tidak marah. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong
yang paling menyakitkan yang pernah kulihat. Jadi ini alasanmu selama ini, Mas? Suaranya nyaris berbisik. Kamu ingin menjadi pahlawan dengan bekerja pada musuhku? Kamu tidak hanya menghancurkan dirimu sendiri, kamu menyeret aku dan anak-anak ke dalam jurang. Maya, aku melakukannya untuk membebaskan kita. Membebaskan apa, Mas? Lihat, sekarang kita kehilangan segalanya. Maya melempar dokumen itu ke lantai. Semua usahaku gagal total. Rencana rahasia yang kususun matang-matang justru menjadi senjata bagi Pak Baskoro untuk menghabisi kami. Aku kini berdiri di tepi jurang tanpa punya siapapun yang bisa membantu. Satu-satunya hal yang tersisa adalah sebuah pilihan terakhir yang sangat pahit. Sebuah pilihan yang mungkin akan membuatku kehilangan keluarga yang sangat ingin kuselamatkan. Keesokan harinya, aku diminta datang ke kantor pusat keluarga Baskoro. Bukan ke ruang rapat, melainkan ke ruangan pribadi Pak Baskoro yang luas dan dingin. Di sana, pria itu duduk dengan tenang di balik meja mahagoninya, menyesap kopi seolah tidak baru saja menghancurkan hidup sebuah keluarga. "Duduk, Andi," ucapnya tanpa melihatku. "Kamu tahu, aku sebenarnya kagum. Narasi yang kamu buat untuk Nirwana hampir saja membuatku kehilangan proyek Bali. Kamu punya bakat, tapi sayang, kamu tidak punya kuasa." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. "Apa maumu? Kamu sudah mendapatkan segalanya. Kamu sudah menjebakku." Pak Baskoro tertawa kecil. Suara yang sangat kubenci. "Aku tidak ingin kamu dipenjara, Andi. Itu terlalu merepotkan. Aku hanya ingin memastikan Maya tetap menjadi asetku tanpa ada gangguan dari suami yang terlalu idealis. Aku akan mencabut semua tuntutan hukum dan membiarkan kalian tetap tinggal di apartemen itu. Syaratnya?" tanyaku dengan suara parau. "Sederhana, kamu harus menandatangani pengakuan tertulis bahwa semua kebocoran data itu adalah inisiatifmu sendiri tanpa sepengetahuan Maya. Setelah itu, kamu harus pergi. Tinggalkan kota ini, tinggalkan Maya, dan biarkan dia bekerja dalam pengawasanku tanpa bayang-bayangmu. Jika kamu pergi, nama Maya bersih. Jika kamu bertahan, kalian berdua hancur." Penghinaan itu terasa lebih tajam daripada sebilah sembilu. Dia ingin memisahkan kami dengan cara yang paling halus namun mematikan. Dia ingin aku menjadi pecundang di mata istri dan anak-anakku sendiri agar dia bisa mengendalikan Maya sepenuhnya. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Di lobi, aku melihat Maya sedang berdiri gelisah. Ia menghampiriku. Matanya sembab. Ia tidak bertanya apa yang dibicarakan. Ia hanya menggenggam tanganku sebentar sebelum melepaskannya lagi. Jarak di antara kami kini bukan lagi soal rahasia, melainkan soal harga diri yang sudah diinjak-injak. Aku menyadari bahwa selama aku berada di sampingnya dalam kondisi terjepit seperti ini, Pak Baskoro akan selalu punya kartu untuk memerasnya. Aku menyisakan satu pilihan terakhir yang paling sulit. Menjadi pahlawan yang dibenci, atau menjadi suami yang melihat istrinya perlahan mati jiwanya dalam cengkeraman orang lain. Aku belum siap menyerah. Sebelum mengambil keputusan untuk pergi, aku mencoba menyusun satu serangan terakhir. Aku menghubungi kawan lamaku di bagian keuangan, pria yang tempo hari memberiku nasihat. Aku tahu dia memiliki akses ke catatan transaksi internal yang bisa membuktikan bahwa Pak Baskoro telah melakukan manipulasi dana perusahaan untuk menjebak Maya. Bantu aku sekali lagi. Ini soal hidup dan mati. Pintaku saat kami bertemu di sebuah kedai kopi pinggiran yang sepi. Kawanku mengangguk. Wajahnya tampak serius. Aku akan coba cari celah di laporan audit tahun lalu. Jika aku menemukan bukti bahwa pemberian apartemen itu adalah bentuk pencucian uang, Pak Baskoro tidak akan bisa menuntutmu tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Harapan kecil mulai tumbuh kembali di dadaku. Selama 2 hari, aku menunggu dengan cemas. Aku bahkan mulai mencoba memperbaiki hubungan dengan Maya di rumah.
Aku memasak makan malam kesukaannya dan berusaha meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, Maya hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah ia sudah menerima nasibnya sebagai tawanan Pak Baskoro. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari kawanku. Aku punya buktinya. Datanglah ke kantorku sekarang. Aku bergegas pergi dengan jantung berdebar penuh kemenangan. Namun, setibanya di sana, aku tidak menemukan kawanku sendirian. Di dalam ruangannya, sudah berdiri tim keamanan perusahaan Baskoro. Kawanku berdiri di sudut ruangan. Tidak berani menatap mataku. Maaf, Andi. Mereka menawarkan posisi yang tidak bisa kutolak. Bisiknya lirih. Ternyata Pak Baskoro sudah membeli kesetiaan kawanku. Bahkan sebelum aku sempat melangkah, bukti yang dijanjikan hanyalah umpan untuk memancingku keluar. Alih-alih mendapatkan senjata untuk melawan, aku justru disodori surat pemutusan hubungan kerja dari grup Nirwana yang sudah ditandatangani oleh pimpinan Sanayang. Ternyata juga sudah ditekan oleh pengaruh Pak Baskoro. Aku kehilangan segalanya dalam satu sore. Pekerjaan, sahabat, dan martabat. Sekarang, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Aku pulang ke rumah dan melihat anak-anakku sedang tertawa menonton televisi. Sama sekali tidak tahu bahwa ayah mereka sudah menjadi pecundang yang tak punya jalan pulang. Satu-satunya pilihan terakhir yang tersisa, yang paling sulit dari segalanya, kini menatapku dengan tajam. Malam itu, hujan turun dengan deras, menyamarkan suara isak tangisku di balik pintu kamar yang tertutup. Aku menatap surat pengakuan yang telah disiapkan oleh tim hukum Pak Baskoro. Jika aku menandatanganinya, aku akan dicap sebagai pencuri data dan pengkhianat. Namun, dengan dokumen itu pula, Maya akan bebas dari jerat hukum. Ia akan tetap memiliki jabatan, tetap memiliki apartemen, dan yang terpenting, anak-anakku tidak akan kehilangan atap di atas kepala mereka. Aku keluar ke ruang tengah. Maya sedang duduk di sana, menatap kosong ke arah jendela yang basah. Maya, panggilku pelan. Aku sudah memutuskan, aku akan pergi. Maya menoleh, matanya membelalak. Apa maksudmu, Mas? Pergi? Kemana? Aku sudah menandatangani surat itu. Aku mengaku bahwa semuanya adalah kesalahanku sendiri. Dengan begitu, Pak Baskoro tidak akan menyentuhmu. Kamu bisa tetap jadi direktur. Kamu bisa tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Mas, kamu gila. Kamu akan merusak namamu sendiri seumur hidup, teriaknya. Suaranya pecah antara amarah dan kesedihan. Lebih baik namaku yang rusak daripada hidupmu yang hancur, Maya, jawabku sambil mengemasi sebuah tas kecil berisi pakaian dan buku catatanku. Selama aku ada di sini, dia akan selalu punya alasan untuk menekanmu. Aku adalah kelemahanmu. Jika aku pergi, dia tidak punya kartu lagi untuk mengancammu. Tapi kita bisa berjuang bersama, Mas. Tidak bisa, Maya. Kita sudah mencoba dan kita gagal. Dia terlalu kuat untuk kita lawan di dalam sangkar emas ini. Aku melangkah menuju pintu. Aku tidak berani mencium keningnya karena aku takut pertahananku runtuh. Aku tidak berani menoleh untuk melihat wajah anak-anak yang sedang terlelap. Dengan langkah berat, aku keluar dari apartemen mewah itu, meninggalkan semua kemudahan, kenyamanan, dan cinta yang telah kubangun selama 10 tahun. Aku berjalan menembus hujan hanya dengan membawa satu tas dan sebuah keyakinan kecil di dalam hati bahwa suatu hari nanti aku akan kembali dengan cara yang benar. Malam itu, Andi yang merupakan suami seorang direktur telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang pria tanpa nama yang harus memulai hidupnya dari nol di pinggiran kota yang keras. Aku menetap di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota, tempat di mana suara bising kereta api menjadi musik pengantar tidurku. Tidak ada lagi lantai marmer,
Yang ada hanyalah semen kasar yang lembab. Untuk menyambung hidup, aku bekerja di sebuah gudang distribusi buku sebagai kuli angkat. Tanganku yang biasanya memegang pena, kini dipenuhi kapalan dan debu kardus. Setiap malam, tubuhku terasa remuk. Namun pikiranku justru terasa lebih jernih daripada saat aku tinggal di apartemen mewah itu. Di sini, tidak ada Pak Baskoro yang mengancam. Tidak ada kepura-puraan. Aku mulai menyisihkan setiap rupiah dari upah harian yang kuterima. Aku punya satu ambisi baru. Membangun sebuah toko buku kecil yang jujur, tanpa dana talangan dari siapapun. Sementara itu, di pusat kota, Maya mulai merasakan dingin yang sesungguhnya. Tanpa kehadiran Andi, apartemen mewahnya terasa seperti kuburan yang indah. Ia memang tetap menjadi direktur. Namun ia menyadari bahwa setiap senyum Pak Baskoro di kantor kini terasa seperti seringai pemenang yang menjijikkan. Suatu sore, Pak Baskoro memanggilnya ke ruangan. "Lihat Maya, suamimu sudah pergi dan terbukti bersalah. Kamu seharusnya bersyukur. Aku masih mempertahankanmu di sini. Sekarang ada proyek baru di luar negeri. Aku ingin kamu menemaniku ke sana selama 1 bulan." Maya menatap pria itu, lalu menatap foto keluarga kami yang masih ia simpan di meja kerjanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Pak Baskoro bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai penjara. Ia mulai menyadari bahwa kemewahan yang ia miliki sekarang adalah harga dari hilangnya separuh jiwanya suaminya yang jujur. Maya mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Ia mencari tahu kemana Andi pergi. Ia mulai menyisir pinggiran kota, bertanya pada satu gudang ke gudang lainnya, mencari seorang pria yang rela menghancurkan namanya sendiri demi keselamatannya. Pencariannya membawa Maya pada sebuah kenyataan pahit. Suaminya kini hidup dalam kesulitan yang nyata. Namun dengan punggung yang tegak dan mata yang tenang, sore itu hujan rintik membasahi pelataran gudang buku tempatku bekerja. Aku sedang mengikat tumpukan kardus saat sebuah mobil mewah yang sangat kukenal berhenti di seberang jalan. Maya keluar dari sana, mengenakan setelan kantor yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh ini. Ia berdiri terpaku, melihatku suaminya yang dulu selalu rapi, kini berlumuran debu dengan kaos lusuh yang basah oleh keringat. "Mas," suaranya bergetar, hampir tertelan deru mesin truk. Aku berhenti bekerja, namun tidak mendekat. "Kamu seharusnya tidak di sini, Maya. Pak Baskoro bisa tahu." Maya melangkah maju, mengabaikan genangan air yang mengotori sepatu mahalnya. "Aku tidak peduli lagi, Mas. Aku melihatmu setiap hari di rumah dalam bayang-bayang. Tapi melihatmu di sini, melakukan ini untukku, itu membuatku sadar betapa pengecutnya aku. Aku tidak apa-apa, Maya. Di sini aku bisa tidur nyenyak karena tidak ada utang budi pada iblis." Jawabku tenang. Maya menangis sesenggukan. Ia melihat tenggen-tanggangku yang luka dan kasar. "Pak Baskoro memintaku pergi ke luar negeri bersamanya minggu depan. Dia bilang itu tugas dinas. Tapi aku tahu itu hanya cara dia untuk terus mengontrolku. Mas, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku lebih baik kehilangan jabatan ini daripada kehilangan hatiku." "Apa kamu siap, Maya? Siap meninggalkan apartemen itu? Siap memindahkan anak-anak ke sekolah biasa?" Tanyaku memastikan. Maya menghapus air matanya dengan tegas. "Aku lebih siap hidup di kontrakan sempit bersamamu daripada di istana emas bersama pria itu. Aku akan mengundurkan diri besok." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasakan harapan yang nyata. Bukan karena uang, tapi karena istriku telah menemukan kembali keberaniannya. Namun, kami tahu Pak Baskoro tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Maya harus menghadapi konfrontasi terakhir di kantornya. Sebuah momen yang akan menentukan apakah kami bisa benar-benar memulai hidup baru atau kembali dihancurkan. Episode 17. Surat pengunduran diri pagi harinya.
Maya berjalan menuju ruangan Pak Baskoro dengan kepala tegak. Di tangannya ada sebuah amplop putih. Ia tidak lagi gemetar. Ia telah melihat Andi, dan kekuatan suaminya telah menular padanya. Di dalam ruangan, Pak Baskoro tersenyum sombong. "Sudah siap untuk perjalanan kita, Maya? Aku sudah memesan tiket kelas 1. Maya meletakkan amplop itu di atas meja mahagoni yang mengilap. "Ini surat pengunduran diriku, Pak. Aku juga sudah mengosongkan apartemen dan meninggalkan kunci mobil di lobi." Wajah Pak Baskoro berubah gelap seketika. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu punya utang budi. Suamimu punya catatan kriminal yang bisa kubuka kembali kapan saja." "Buka saja, Pak," jawab Maya dengan nada yang sangat tenang. "Aku sudah membawa rekaman pembicaraan kita selama sebulan terakhir. Tentang bagaimana Anda menekan saya. Tentang bagaimana Anda memanipulasi dana perusahaan untuk menjebak suami saya. Jika Anda ingin menghancurkan kami, silakan. Tapi saya pastikan Anda akan ikut hancur bersama kami." Pak Baskoro terdiam. Ia tidak menyangka wanita yang selama ini ia anggap lemah dan bisa dikendalikan ternyata memiliki taring. Ia menyadari bahwa jika kasus ini mencuat, reputasi perusahaannya yang sedang goyah akan hancur total di mata investor. "Pergilah," desis Pak Baskoro dengan penuh kebencian. "Pergilah dan hiduplah dalam kemiskinan." Maya tersenyum tipis. "Kami tidak miskin, Pak. Kami hanya baru saja membuang sampah dari hidup kami." Maya keluar dari gedung itu tanpa menoleh ke belakang. Di parkiran luar, aku sudah menunggunya dengan sepeda motor tua yang baru kubeli dari hasil kerja di gudang. Ia naik ke belakang, memeluk pinggangku erat, dan kami berkendara menjauhi gedung pencakar langit itu. Kami kehilangan kemewahan, tapi kami memenangkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga: kebebasan. Bulan-bulan pertama setelah meninggalkan istana emas itu tidaklah mudah. Kami pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota yang jauh dari keramaian pusat bisnis. Tidak ada lagi asisten rumah tangga. Tidak ada lagi sopir pribadi. Setiap pagi, aku dan Maya bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan dagangan. Kami memutuskan untuk membuka sebuah kedai kopi kecil yang merangkap toko buku bekas di teras rumah. Modal yang kami gunakan adalah sisa tabungan terakhir Maya yang berhasil ia selamatkan sebelum aset perusahaan ditarik kembali. Semuanya dimulai dari nol. Aku yang mengangkat rak-rak kayu tua, dan Maya yang dengan tangannya sendiri menyeduh kopi untuk para tetangga yang mampir. "Mas, lihat ini," ucap Maya suatu sore sembari menunjukkan buku catatan keuangan kami. "Keuntungan kita hari ini hanya Rp100.000. Tapi anehnya, aku merasa jauh lebih kaya daripada saat memegang bonus miliaran dari Pak Baskoro." Aku tersenyum sembari mengusap peluh di dahinya. "Karena 100.000 ini milik kita sepenuhnya, Maya. Tidak ada darah, keringat, atau air mata orang lain yang kita peras untuk mendapatkannya. Ini adalah uang yang jujur." Anak-anak kami pun mulai beradaptasi. Meski awalnya mereka bingung mengapa tidak ada lagi mobil mewah yang menjemput, mereka justru terlihat lebih bahagia karena kini ibu mereka selalu ada di rumah saat mereka pulang sekolah. Kami belajar bahwa kebahagiaan anak tidak selalu diukur dari fasilitas internasional, melainkan dari kehadiran orang tua yang jiwanya tidak tertekan. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa rekan lama Maya yang masih ingin menjilat Pak Baskoro sempat datang hanya untuk merendahkan kami. Mereka berbisik-bisik melihat seorang mantan direktur kini melayani pembeli di kedai kecil. Tapi Maya hanya membalas mereka dengan senyuman tulus. Ia tidak lagi butuh pengakuan dari dunia yang pernah hampir menghancurkan keluarganya. Kami sedang membangun pondasi baru. Sebuah pondasi yang tidak akan goyah hanya karena badai jabatan atau harta. Suatu hari,
seorang tamu tak terduga datang ke kedai kami. Ia adalah salah satu manajer junior yang dulu bekerja di bawah Maya. Ia datang bukan untuk menghina, melainkan untuk meminta nasihat. Ia bercerita bahwa tekanan di perusahaan Pak Baskoro semakin menggila dan ia merasa terjepit dalam dilema moral yang sama seperti yang dialami Maya dulu. Maya mengajaknya duduk dan memberinya secangkir kopi hangat. Dulu aku mengira bahwa sukses adalah ketika kita bisa memiliki segalanya, ujar Maya dengan tenang. Tapi aku belajar bahwa sukses yang sebenarnya adalah saat kita bisa menatap cermin di pagi hari tanpa rasa malu pada diri sendiri. Jika pekerjaanmu memintamu menukar integritasmu dengan kenyamanan, itu bukan pekerjaan, itu adalah penjara. Melihat Maya berbicara seperti itu, aku menyadari betapa jauh ia telah bertumbuh. Pengalaman pahit bersama Pak Baskoro telah menempanya menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana. Ia kini bukan lagi sekadar wanita karier yang ambisius, melainkan mentor bagi mereka yang kehilangan arah dalam gemerlap dunia korporasi. Kisah jatuh bangunnya keluarga kami mulai terdengar kemana-mana. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian Andi dan Maya yang memilih hidup sederhana demi prinsip. Kedai kami yang kecil perlahan mulai ramai, bukan karena kemewahannya, tapi karena energi positif dan kejujuran yang kami tawarkan. Kami juga mulai memberikan ruang bagi penialis-penialis muda untuk membedah karya mereka di toko buku kami. Aku kembali menulis, bukan lagi sebagai penulis bayangan yang mengejar target orang lain, melainkan menulis dari hati. Naskah baruku tentang perjalanan hidup kami mulai diminati oleh penerbit besar. Kami membuktikan bahwa dengan kejujuran, pintu-pintu rezeki akan terbuka dari arah yang sama sekali tidak pernah kami duga sebelumnya. 1 tahun telah berlalu sejak malam kelam di apartemen mewah itu. Hari ini kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-11. Tidak ada restoran berputar di lantai 42, tidak ada gaun sutra mahal, dan tidak ada jam tangan mewah yang berkilat penuh kepalsuan. Kami hanya duduk di teras kedai kami, dikelilingi oleh aroma buku lama dan kopi yang harum. Anak-anak bermain dengan ceria di halaman depan yang ditumbuhi bunga matahari. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas Andi, ucap Maya lembut. Kali ini, ia tidak memegang ponsel. Ia menatapku sepenuhnya dengan binar mata yang jernih, tanpa beban rahasia. Terima kasih sudah memilih untuk pulang, Maya, jawabku sembari menggenggam tangannya. Tangan kami berdua kini semasiuma memiliki guratan kerja keras. Namun genggaman itu terasa jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Aku melihat kembali ke belakang, ke semua episode drama yang telah kami lalui. Pengkhianatan, jebakan hukum, kemiskinan mendadak, hingga perjuangan di gudang berdebu. Semua itu adalah guru yang sangat keras, namun adil. Kami menyadari bahwa kemewahan bisa dibeli, jabatan bisa dicari, namun kedamaian batin dan kesetiaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan segenap jiwa. Kesimpulan dari seluruh perjalanan ini adalah jangan pernah menukar harga dirimu dengan apapun yang berkilau di luar sana. Karena pada akhirnya, saat semua harta itu hilang, yang tersisa hanyalah siapa yang ada di sampingmu saat kamu tidak memiliki apa-apa kini. Aku tidak lagi merasa seperti bayangan di bawah kesuksesan istriku. Dan Maya tidak lagi merasa seperti tawanan di bawah kekuasaan atasannya. Kami adalah 2 manusia merdeka yang membangun masa depan di atas tanah yang jujur. Kami telah menemukan rumah yang sesungguhnya bukan bangunan megah dengan pengamanan ketat, melainkan sebuah ruang di mana kejujuran dijunjung tinggi dan kasih sayang tumbuh tanpa syarat. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.